Dari kecil, cewek dan cowok ini temenan deket. Sampai remaja, mereka masih sahabatan. Kemana-mana selalu bareng. Sebenarnya mereka saling suka, tapi nggak ada yang berani ngomong. Keduanya sama-sama takut kalau cintanya gagal, persahabatan mereka juga bakal hancur. Sampai suatu hari, pas mereka udah dewasa, si cowok ngajakin cewek ini buat ketemuan jam 5 sore. Katanya dia punya kejutan spesial. Cewek ini mikir, kayaknya cowok itu mau nyatain cinta deh. Dia semangat banget, udah siap-siap dari jam 2. Dandan yang cantik, pakai baju yang cantik. Tapi pas sampai di sana, dia tunggu cowok itu nggak datang-datang. Tiba-tiba ada yang nyentuh pundak cewek ini. Itu adiknya si cowok. Dia datang sambil nangis. Dia bawa kabar kalau si cowok ternyata meninggal pas perjalanan mau nemuin cewek ini. Si cewek masih nggak percaya. Awalnya dia mikir ini cuma prank. Sampai dia lihat sendiri tubuh cowok yang selama ini dia cintai udah terbaring kaku. Dia bener-bener nyesel karena belum sempat ngungkapin perasaannya. Bahkan setelah 12 tahun berlalu, dia masih belum bisa lupain cowok itu. Di desa ini ada seorang petani yang tinggal sama istri dan anaknya nih yang masih bayi. Suatu hari petani itu nemuin bayi musang di kebunnya. Dia bawa pulang dan dirawat nih. Musangnya ini benar-benar setia. Dia suka nih kalau ada di deket si bayi. Tapi ibunya khawatir karena itu kan musang liar. Bisa aja bayinya terluka kalau deket-deket musang itu. Suatu hari ibunya pergi ke pasar dan bapaknya di rumah jagain bayi bareng si musang. Tapi tiba-tiba temennya yang botak ini datang dan ngajak dia keluar sebentar. Dan karena dia pikir istrinya bentar lagi pulang, ya udah dia pergi. Si ibunya pulang nih dari pasar dan kaget banget lihat mulut musang itu penuh darah. Dia langsung kaget dan mukulin musang itu sampai mati. Dia langsung lari ngecek bayinya, tapi ternyata baik-baik aja. Justru ada bangkai ular di deket kasur bayinya. Ternyata musang tadi yang lindungin si bayi dari ular itu. Dia nyesel karena udah salah sangka. Dia nangis tapi semua udah sia-sia. Musang yang baik itu udah nggak bisa hidup lagi. Tiap hari ibu ini selalu bikin roti. Dia juga selalu nyiapin satu roti yang ditaruh di jendela untuk orang bungkuk ini. Tapi dia malah suka teriak-teriak di depan rumah kayak orang yang gak tahu terima kasih. Ibu ini masih tetap nyediain roti itu. Dan si bungkuk juga selalu teriak-teriak. Sampai suatu hari ibu ini kesel. Dia sampai ngeracunin roti yang mau dikasih ke si bungkuk. Tapi pas mau ditaruh di jendela, dia mikir lagi nih, dosa kalau ngeracunin orang lain. Akhirnya roti beracun itu dia buang. Dia bikin baru dan seperti biasa ditaruh di jendela. Terus dibawa sama si bungkuk. Ibu ini juga tiap hari ngedoain anaknya yang udah lama gak pulang, gak tahu kemana. Dan tiba-tiba sore itu ada yang ngetuk pintu. Itu anaknya. Ternyata dia kehabisan uang sampai jatuh sakit di pinggir jalan karena gak bisa beli makanan. Dia mau pulang juga gak ada tenaga. Tapi tiba-tiba ada yang ngasih dia roti. Itu si bungkuk. Setelah makan baru dia punya tenaga dan bisa pulang. Apa jadinya coba kalau si ibu jadi ngeracunin roti yang tadi, tapi malah anaknya sendiri yang makan. Makanya selalu berbuat baik ya guys. Jangan jahat sama siapapun. Ibu ini melahirkan seorang anak, tapi sayangnya anaknya itu nggak punya telinga. Anaknya bisa ngedengar, cuma memang daun telinganya aja yang nggak ada. Karena itu dia jadi suka dihina sama temen-temennya. Dia sampai nangis. Ibunya juga sedih nih ngeliat anaknya digituin. Anak cowok ini tumbuh jadi pria yang pintar dan juga memiliki wajah yang tampan. Tapi sayangnya dia nggak punya telinga. Orang tuanya selama ini pengen banget telinga anaknya dioperasi, tapi udah bertahun-tahun nggak dapet donor telinganya. Sampai suatu hari ayahnya ini bilang kalau udah ada nih donor telinganya. Anak ini akhirnya dioperasi. Sejak itu hidupnya makin sukses dan bahagia. Selama ini ayahnya nggak pernah ngasih tahu siapa yang donorin anak ini telinga. Katanya rahasia. Sampai suatu hari ibunya meninggal dan jenazah ibunya terbaring di peti. Setelah itu dia ngeliat kalau di balik rambut panjang ibunya ternyata telinganya udah nggak ada. Akhirnya dia tahu kalau orang yang udah ngedonorin dia telinga itu ibunya sendiri. Si tikus ngeliat kakek dan nenek yang tinggal di rumah ini baru aja beli perangkap tikus. Dia panik dan di deket rumah itu ada peternakan kecil. Tikus ini nyamperin si ayam terus ngasih tahu kalau di rumah itu ada perangkap tikus. Si ayam bilang ya bodo amat, itu kan perangkap tikus bukan urusan gue. Si tikus kali ini nyamperin si domba dan ngasih tahu hal yang sama. Dombanya malah ngeledekin tikus itu karena bentar lagi bakal mati. Abis itu kali ini si tikus kasih tahu si sapi dan lagi-lagi sapi itu juga nggak peduli. Besoknya si tikus kedengar ada suara dari perangkap itu, ada yang ketangkep. Ternyata seekor ular dan sialnya nenek ini kegigit. Dia dirawat di rumah sakit dan supaya cepat sembuh, si kakek akhirnya masak ayamnya nih dijadiin sup. Dan karena banyak orang yang jenguk, si domba juga dimasak untuk lauk orang-orang. Tapi si nenek gak ketolong, dia meninggal. Dan si sapi terpaksa dijual untuk biaya pemakaman. Jadi jangan pernah ngeremehin sesuatu guys, karena kita gak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Ini kisah yang bagus banget nih, kalian harus nonton. Jadi guru ini lagi ngasih tugas ke murid-muridnya. Mereka disuruh nulis nama orang-orang yang mereka sebelin di kentang. Ada yang nulis 2 nama, ada yang 3 nama, ada juga yang 5 nama.
Terus gurunya nyuruh murid-murid ini ngebawa kentang itu kemana-mana tiap hari selama seminggu. Semakin banyak kentang, semakin banyak kan beban yang harus mereka bawa. Dan kentangnya jadi bau juga karena busuk. Nah, ini pelajaran untuk kita. Ketika kita punya kebencian sama orang lain, kita yang nanggung beban beratnya. Dan kita juga yang jadi nggak nyaman. Jadi kebencian itu sebaiknya dilepasin aja guys, supaya kita bisa hidup tenang dan damai. Kisah seorang raja yang suka berburu di hutan. Tapi suatu hari dia kehilangan jarinya pas berburu karena diserang harimau. Raja ini marah dan kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan biarin dia kehilangan jarinya? Terus pengawal raja bilang rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Si raja makin marah dan akhirnya si pengawal dimasukin ke penjara. Beberapa bulan kemudian si raja pergi berburu lagi nih, ditemenin sama pengawalnya yang baru. Tapi tiba-tiba mereka diserang suku pedalaman yang butuh korban manusia untuk dijadiin persembahan. Si raja dan pengawalnya ditangkap. Tapi raja itu dibebasin karena jarinya cacat. Karena jarinya cacat, dia jadi nggak layak untuk dijadiin persembahan katanya. Raja itu baru sadar kalau ternyata benar rencana Tuhan yang terbaik. Dia pulang dan pengawal yang lama dibebasin. Beruntung juga nih pengawal yang masuk penjara itu. Karena kalau enggak, dia pasti nemenin raja berburu dan terpilih untuk jadi korban persembahan. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan, masalah, percaya aja guys, pasti kedepannya udah ada sesuatu yang baik yang udah disiapin untuk kita. Ada seorang anak yang tiap hari selalu marah-marah. Bapaknya sampai bingung nih harus gimana supaya anaknya jadi baik. Akhirnya bapak ini ngasih palu dan satu kantong paku. Tiap anak ini marah, berkata kasar, dia disuruh pasang paku di pagar. Anak yang pemarah ini di hari pertama aja udah masang 30-an paku. Tapi semakin lama semakin sedikit. Dia jadi jarang marah soalnya tiap harus pasang paku, tangannya jadi sakit. Terus ada nih satu hari di mana anak ini gak emosian sama sekali. Dia jadi gak perlu pasang paku. Dia ngerasa bangga. Akhirnya udah jarang kesel-kesel lagi. Terus bapaknya nyuruh dia buat nyopotin paku-paku itu. Setelah kecabut semua, mereka lihat pagar itu bareng-bareng. Ternyata walau pakunya udah kecabut, lubang bekasnya nggak bisa hilang. Begitu juga kalau ngelukain perasaan orang lain. Bisa minta maaf, tapi perasaan sakit itu bakal membekas. Makanya selalu jaga perkataan dan jangan sakiti orang lain ya. Anak cowok ini tiap hari jualan dari rumah ke rumah. Dia sebetulnya lapar karena belum makan seharian. Walau lemes, anak itu tetap lanjut jualan. Dan dia tiba di rumah wanita ini. Anak ini udah lapar banget, tapi dia juga nggak enak kalau minta makan. Akhirnya dia nanya, apa boleh minta segelas air? Wanita itu ngeliat kayaknya anak ini lapar. Akhirnya dia bawain susu 1 gelas penuh. Anak ini berterima kasih banget dan dia nanya harus dibayar pakai apa. Wanita itu bilang nggak perlu, karena ngelakuin kebaikan itu harus ikhlas, jangan mengharap balasan. Bertahun-tahun berlalu dan suatu hari wanita itu kena sakit parah. Dia dirawat sama dokter yang terkenal hebat. Dan kalian tahu nggak sih, dokter itu tuh dulunya si anak kecil. Wanita ini dirawat lumayan lama. Dia sampai takut ngeliat tagihan rumah sakit. Udah gede banget, kalau dirupiahin tuh ratusan juta. Tapi dia kaget banget pas tahu kalau tagihan itu udah lunas. Dan di bawah ada tulisan sudah dibayar dengan segelas susu. Bener-bener gak disangka ya, kebaikannya bertahun-tahun lalu ternyata berbuah manis. Kisah kakek tua yang tinggal di keluarga anaknya nih. Ada menantu sama cucunya yang masih kecil. Karena udah tua, tangan kakek ini selalu gemeteran. Dia pegang minum selalu tumpah kemana-mana. Makan juga berantakan. Anaknya kesel nih, meja kakek itu akhirnya dipisah. Dan dia juga dipakein mangkok kayu biar nggak pecah. Kakek ini sedih karena makan sendirian. Dan dia juga selalu dimarahin tiap numpahin makanan. Suatu hari, anak yang kecil ini lagi main nih. Ditanya sama bapaknya, bikin apa? Terus dia jawab, oh ini aku lagi bikin mangkok kayu buat ayah sama ibu kalau aku udah besar nanti. Ternyata anak ini nyontoh orang tuanya. Dan mereka akhirnya sadar kalau perbuatannya salah. Gak seharusnya mereka berbuat kayak gitu sama orang tua. Mereka sadar ya namanya orang udah tua banget, wajar aja makanannya tumpah-tumpah. Si kakek akhirnya kembali makan bareng-bareng lagi di meja yang sama. Kisah seorang pria yang menikah dengan wanita yang cantik. Sampai tiba-tiba di kulit istrinya muncul bintik-bintik hitam. Wajahnya, tubuhnya semua penuh bintik. Dia jadi gak cantik lagi. Terus tiba-tiba suaminya kecelakaan dan jadi buta. Suaminya yang buta ini gak tahu kalau kulit istrinya penuh bintik. Yang dia tahu istrinya cantik. Pernikahan mereka baik-baik aja, malah makin romantis. Sampai suatu hari istrinya jatuh dari tangga dan meninggal. Terus suaminya ditanya nih sama temennya, sekarang istrinya kan udah gak ada. Terus siapa dong yang mau dampingin dia jalan? Dia kan gak bisa ngeliat. Dan tiba-tiba si suami ngasih tahu kalau dia sebenarnya gak buta. Selama ini dia cuma pura-pura buta karena takut istrinya malu dengan wajahnya yang penuh bintik. Dia ngelakuin itu semua karena dia benar-benar mencintai istrinya.